Hai keluarga Indonesia, selamat datang kembali di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Kali ini saya Anya Dwinov mau ngajak keluarga Indonesia untuk ngobrolin mengenai Daddy's Girl. Aduh, pasti familiar sekali kan dengan istilah tersebut. Ya memang identiknya nih ya, anak laki-laki tuh katanya dekatnya dengan ibunya, sedangkan anak perempuan dekatnya dengan bapaknya. Tapi saya tuh jadi bertanya-tanya loh keluarga Indonesia, sebenarnya apa sih dampaknya untuk jangka panjang apabila kita memiliki anak perempuan yang akrab sekali sama bapaknya? Ada yang bilang katanya ini akan menjadi tolak ukur dalam mencari pasangan hidupnya nanti. Tapi ada yang bilang ya kalau bapaknya memang figur yang baik. Kalau misalnya bapaknya bukan figur yang baik, nanti dampaknya bagaimana? Lalu sampai di mana ya batas keakraban ini, sampai umur berapa dan sejauh mana? Nah, jadi pertanyaan Anda juga kan keluarga Indonesia. Makanya pas sekali di episode kali ini, saya akan menghadirkan tamu-tamu saya yang hadir bersama dengan anak perempuan mereka dan menunjukkan bagaimana kekompakan dan keakraban di antara mereka. Langsung saja saya mengundang Papa Ari bersama Syifa dan Papa Agus bersama saya. Hai, selamat datang. Wow. Ini Papa Ari bersama Syifa, silakan di sini. Papa Agus dan saya. Hai, selamat datang. Langsung saja kalau itu baik, duduk aja yuk langsung duduk saja. Oke, kalau sudah hadir seperti ini, langsung dong biar makin komplit. Di Kumpul Keluarga saya hadirkan sahabat saya, seorang psikolog Anti Jovita. Hai Anti. Halo Aya, halo semuanya. Kita yang nggak pink loh kali ini. Oh iya. Tuh, padahal udah pada pinky-pinky semua di sini. Iya. Sofanya kita aja yang pink. Iya. Nah, ini hal yang menarik ya. Daddy's little girl. Saat ini bisa kita sebut little girl. Betul. Tapi sampai umur berapa bisa menjadi daddy's girl? Sebelum kita bahas ke situ keluarga Indonesia, kita lihat dulu yuk bagaimana keseharian dari dua pasang bapak dan anak ini. Bertualang adalah salah satu kegiatan yang gemar dilakukan oleh Papa Agus dan Fidelin Shea, sang putri kecil tercinta. Keduanya begitu bersemangat setiap kali berpergian menjelajah hal-hal seru. Seperti mengunjungi lokasi tempat usaha Papa Agus, di mana Shea bisa memberikan makan ratusan ikan-ikan kesayangannya dan bermain dengan anak-anak ayam yang lucu. Kehadiran Shea dalam kehidupan Papa Agus tentunya menjadi anugerah tersendiri bagi pria periang ini. Karena hal inilah Papa Agus senantiasa meluangkan waktu bagi Shea untuk bermain dan belajar bersama. Hingga nanti tiba waktunya Shea mandiri dan beranjak dewasa. Kita ngelihat dan mengintip kehidupan dari Papa Agus dan saya terlebih dahulu. Seru banget sih ketemu dengan hewan-hewan. Itu tadi tahu nggak hewannya apa aja? Ada ikan, terus ada apa lagi saya? Ayam. Ada ayam. Senang nggak sih kumpul sama Papa pegang binatang? Senang ya? Mau tiap hari nggak kayak gitu? Mau. Papa Agus bisa cerita nggak? Ini kan Shea ini anak keberapa? Anak pertama. Anak pertama dapat perempuan. Cerita sedikit dong kegiatan sehari-harinya. Kalau tiap hari sih hampir tiap hari saya biasanya minta papanya cerita. Jadi kalau malam tuh biasanya bacain buku atau mungkin dia suka role play. Kalau keseharian di rumah seperti itu. Terus kalau kita jalan biasanya kita suka ke tempat-tempat yang kalau saya suka berpetualang. Jadi saya nanti suka main di alam. Jadi kita pernah main di forest ya. Main di forest, terus kita pernah pura-pura camping, terus ke tempat-tempat binatang gitu. Wow, ini menarik sekali. Nanti kita kupas lebih dalam lagi. Iya. Nah kalau itu tadi keseharian dari Papa Agus dan Shea. Nah saya jadi pengen melihat nih bagaimana keseharian dari Papa Ari dan Syifa. Sepertinya bercengkrama sambil bercanda adalah aktivitas yang rutin dilakukan oleh pasangan ayah dan anak yang satu ini. Keduanya juga sering seru-seruan untuk menghabiskan waktu seperti membuat DIY slime bersama. Tidak sampai di situ saja pemirsa, Papa Ari dan Syifa juga sering bersepeda ria di sela-sela waktu senggang mereka.
Bagi si kecil Syifa, Papa Ari adalah sosok ayah yang memberikan panutan dan tentunya sifat sayang. Begitulah keseharian pasangan ayah dan anak ini yang selalu terlihat kompak walau terkadang saling berdebat. Gambarnya Anti kayaknya kompak banget kan ya, ketawa terus. Tapi tiba-tiba dibandingin kompak tapi sering berdebat. Gimana maksudnya Papa Ari, Syifa? Iya, sebenarnya perdebatan kecil sih, kayak misalnya mau makan apa, kayak gitu. Pilihannya ini kan banyak. Jadi ya kadang harus kita yang ngatur, tapi dia enggak deh, aku pengennya yang lain nih, kayak gitu. Jadi berubah-berubah kepinginan lah, itu yang kadang bikin kita berdebat seperti itu. Jadi pengen nanya sama Syifa. Katanya ayah tuh jahil ya? Dikit. Dikit. Kalau lagi jahilnya kayak gimana? Suka ngelitikin. Suka ngelitikin. Waduh, Syifa lagi ngapain tiba-tiba sama ayah dikelitikin? Biasanya pas dipeluk. Pas dipeluk terus dikelitikin. Syifa nggak suka? Tadi pagi aja aku dikelitikin waktu dipeluk. Masa? Pas bangunin ya. Tapi suka nggak sih digituin? Suka. Tetap. Memang kedekatan seorang anak perempuan dengan bapak ini kan identik ada di dunia ya, Anti. Kalau ngelihat soal daddy's girl ini suatu hal yang baik apa yang buruk sih sebenarnya untuk si anak perempuan? Sebetulnya ini hal yang baik. Karena bonding, attachment, kedekatan antara anak dengan ayahnya itu sangat penting. Jadi baik itu perempuan ataupun laki-laki itu penting karena peran ayah dan ibu itu menyumbang dua hal yang berbeda. Nah sekarang kita spesifik ke anak perempuan nih. Kalau anak perempuan itu akan melihat ayahnya sebagai seorang hero atau pelindungnya. Karena dia ngerasa bahwa peran seorang ayah ini selalu melindungi, kan bapak itu kan jagain, iya hati-hati ya kamu jangan begini jangan begitu, apalagi kalau ada temennya yang nakal. Lapornya biasa kalau perempuan tuh ke ayahnya, dia merasa bahwa dia mendapatkan perlindungan dari sosok ayahnya. Nah baik atau enggak ya memang baik, dalam hal yang positif ini baik kalau memang ayahnya memang memberikan waktu dan peran yang positif kepada si anak. Jadi seorang ayah kan kita harus tahu nih bahwa kita itu sangat diadore kan sama anak perempuan kita nih dari usia yang sangat dini. Jadi pada saat kita bertutur kata, bersikap kepada istri, kepada orang-orang sekitar, itu kita harus ingat bahwa semua yang kita lakukan itu dimodel sama si anak perempuan gitu. Nah modelnya buat siapa? Bisa buat dirinya sendiri, bisa juga buat nantinya dia pada saat memilih pasangannya di kemudian hari. Kalau dia adore sama papanya, biasanya anak perempuan akan memilih calon pasangan yang kurang lebih identik dengan sifat-sifat ayahnya yang dia kagumi. Biasanya seperti itu. Tapi kalau sebaliknya hubungannya kurang bagus, ya nantinya berarti waktu pas dewasa dia akan mencari figur yang justru tidak opposite berlawanan, tidak sama dengan ayahnya. Dan kalau nggak dekat sama ayahnya juga biasa kalau dari penelitian akan ada masalah perilaku. Misalnya contohnya ya, tanda kutip kenakalan remaja atau kemudian dia lebih gampang terpengaruh ke hal-hal yang kemudian tidak sesuai sama value-nya seperti itu. Gimana keluarga Indonesia? Mau lebih dalam lagi membahas mengenai daddy's girl ini? Jangan kemana-mana, apalagi saya mau ngeliat nih bagaimana kekompakan dari dua pasangan bapak dan anak ini. Walaupun masih kecil, tapi jangan salah, nanti kita lihat kekompakannya ya. Tetap di Kumpul Keluarga, mumpung ngumpul, curhat yuk! Ya, keluarga Indonesia, kembali lagi kita di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Ngobrolin mengenai daddy's girl, anak perempuan dan keakrabannya bersama dengan ayah mereka. Yuk kita buktikan seberapa akrabnya mereka dalam permainan yang satu ini. Mari kita coba. Siap berdiri di sini sayang? Oke, ntar papa di depannya, Anti di sini. Tugasnya nanti saya tebak, Papi akan memperagakan hewan apakah ini? Saya tebak ya. Oke, siap? Oke, ada 3 hewan. Bisa nggak nih Papa Agus memperagakannya untuk saya? Oke, Anti silahkan. Yang pertama. Waduh.
tuh? Binatang apa tuh saya? Ayo tebak saya tebak. Ayo, cepet binatang apa tuh yang saya suka naik? Boleh pakai suara. Nih. Tahu nggak saya? Kuda. Yang kedua, ayo. Apa tuh? Ikan. Luar biasa. Tos dulu dong. Alright. Tos lagi dong, nanti juga mau A. Yeay. Oke. Sekarang ganti, silakan duduk kembali. Sekarang gantian. Papa Ari dan Syifa. Syifa kesini. Siap ya Syifa ya. Tos dulu dong. Dedeng. Apakah hewan yang pertama? Kok begini? Apa nih? Gajah. Tahu langsung. Alright. Baru satu. Ya. Siap Ini ya, agak Syifa susah ya? nih. Oke. Oke. Semut. Aduh, nggak ada suaranya lagi. Nggak ada suara. Susah. Laba-laba. Benar juga sih. Iya, bener. Tapi bukan itu. Nah. Gurita. Ih, mirip dikit lagi. Cumi-cumi. Temennya. Transparan. Pas dulu. Iya. Tas dulu. Yeay. Tas. Nanti juga mau dong. Iya. Silakan duduk. Ubur-ubur gimana Yang kedua memang suaranya susah ya? sekali ya, benar. Iya, ubur tapi hebat. Bisa. Oke, aduh keluarga Indonesia menarik sekali ya kebersamaan ini. Nanti kalau misalnya kita lihat ini kan komunikasinya kayaknya bisa dikatakan lancar ya mereka. Iya. Tapi kan ada juga nih anak-anak yang kurang seberuntung seperti saya maupun Syifa, di mana father figurnya itu tidak hadir secara penuh seperti yang udah dikasih oleh Papa Ari dan juga Papa Agus di sini. Ya. Nah itu gimana tuh Anti? Nah, iya, memang benar. Apalagi dengan budaya, kemudian juga pengalaman ataupun kemudian hal-hal yang memang melatar belakangi, terkadang si ayah-ayah ini tidak hadir. Makanya kalau dari data kan Indonesia termasuk peringkat pertama yang generasi fatherless gitu. Nah, dikatakan fatherless tuh ada sih ayahnya gitu ya. Ada yang tidak berayah, ada juga yang ada ayahnya tapi ayahnya tidak hadir untuk dia. Nah, jadi sebetulnya memang sangat disayangkan. Nah, tapi justru lewat acara-acara seperti ini, kemudian seminar-seminar parenting diharapkan bisa meningkatkan kesadaran bagi para ayah-ayah untuk bisa terlibat kepada buah hatinya. Sehingga nanti dampaknya juga semakin positif. Nah, untuk anak-anak juga ini juga masukannya nih ya. Jadi kadang ayah-ayah ini tadi ada yang kaku, ada yang memang merasa bahwa oh aku kan tugas cuma kerja ibu lah yang nih. Nah terkadang anak lah justru yang bisa nih ngajak ayahnya main gitu. Jadi kalau kamu ngerasa nih ya bahwa kok ayah kayaknya kok udah lama banget ya nggak main sama aku, diajak aja ayahnya gitu. Karena terkadang ayah-ayah ini kurang ngeh gitu ya atau nggak peka. Jadi kalau nggak diajak ya dia nggak tahu oh iya ya udah lama nih nggak main sama anak gitu. Ini sebenarnya kalau episode Daddy's Girl ini ya itu tidak bisa satu episode ya. Iya, Ini benar bisa terbagi banget. 4 sampai 5 episode. Betul. Saya langsung mau potong dalam andai-andai. Ini saya mau mengajak Papa Agus dengan Papa Ari berandai-andai. Yang ini dulu deh, yang ini udah agak lebih gedean anaknya. Papa Ari kebayang nggak kalau suatu saat nanti tentu kan Syifa akan mendapatkan pasangan hidup nih. Udah siap belum kalau tiba-tiba ada yang malam minggu tok, selamat malam om. Saya temannya Syifa, mau ngajak Syifa malam mingguan. Udah kebayang nggak akan seperti apa itu rasanya? Akan jadi apa ya, tantangan ya, selalu akan jadi tantangan yang seperti itu ya. Karena kita tidak tahu temannya dia seperti apa, background
keluarga yang seperti apa. Kadang kan ketakutan kita seperti itu, cuman kan ini masih belum terjadi ya. Jadi masih terlalu jauh untuk dipikirin. Jadi ya sudah, nikmatin aja dulu deh. Gitu. Kalau dari Papa Agus sendiri nih, siap nggak dengan pertanyaan itu kalau tiba-tiba malam minggu ada yang sudah ngetok pintu? Permisi Om, mengajak saya keluar nih. Sebenarnya kayak sekarang juga kan saya kan sekolah masih TK, Papi. Jadi sekarang aja kadang-kadang dia cerita, Pak tadi di sekolah si ini temennya bilang ada yang suka sama dia, itu aja padahal mungkin kan main-main ya, cuma hal sepele itu aja kadang-kadang enggak, itu cuma temen aja, tapi dalam hati sebenarnya kayak gitu. Ahnya tuh ngerasa apa, Pak? Gimana ya, kayak sebagai papa kan ngingetin Nggak nggak boleh harus bangun banyak temen dulu yang banyak. Lumayan gak rela ya, 4 tahun. Nggak siap sama sekali ya. Oke. Itu baru 4 tahun, baru cerita gimana kalau ntar muncul ya. Ini akan beneran muncul, wah beda lagi. Jadi mesti mempersiapkan mentalnya dari sekarang ya. Baik, Anti, kita habis ini mau ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi mengenai Daddy's Girl ini karena menarik. Memang banyak sisi ya, makanya dibilangin episode Daddy's Girl itu tidak bisa hanya satu episode sebenarnya, tapi kita coba rangkum semaksimal mungkin supaya keluarga Indonesia bisa mendapatkan inspirasi dan gambaran hal-hal yang didapatkan tentang Daddy's Girl ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk! Kumpul keluarga, mumpung kumpul, curhat yuk. Nah, kumpul keluarga kalau misalnya hadir di hadapan Anda, itu memang kita membawa pesan dan semoga memberikan satu inspirasi bagi Anda, keluarga Indonesia, untuk bisa menjadikan keluarga Anda jauh lebih berarti lagi, jauh lebih akrab lagi, dan mendapatkan inspirasi untuk menjadikan keluarga Anda lebih positif lagi. Nah, salah satu yang ingin saya bawa pada kesempatan kali ini adalah ungkapan hati. Karena terkadang seperti yang Aunty Jo bilang, ayah itu memiliki karakter yang berbeda atau cara yang berbeda untuk menyampaikan isi hatinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana ungkapan hati dari para papa di sini dan juga ungkapan hati dari para anak perempuannya di sini. Yang pertama, saya ingin lihat bagaimana ungkapan isi hati dari Papa Agus. Yuk. Hai Sea, ini Papi. Makasih ya buat saya sudah jadi anak yang berani, jadi anak yang mau mencoba hal baru. Juga saya yang nggak takutan. Papi tahu kadang-kadang mungkin saya merasa itu susah, tapi saya udah mau try nyoba hal yang baru. Itu Papa bangga banget sama saya. Makasih juga saya udah jadi kakak yang baik buat Dede. Saya juga sayang banget sama dedeknya. Dan juga saya care dengan Papi dan Mami. Papi bersyukur banget ada saya di hidup Papi. Dan Papi bangga sama saya sudah jadi kakak dan anak yang berani. Anak yang sayang dengan keluarganya. Papi sayang saya. Sayang nggak sama Papi? Peluk dong Papinya. Saya kalau mau kasih tahu Anti besarnya rasa sayang saya ke Papi, mau seberapa besar? Segini? Segini? Seberapa besar rasa sayangnya saya ke Papi? Segini? Seberapa ya? Seberapa? Kayaknya nggak cukup nih tangannya Anti. Iya loh. Dia bilang, nggak bisa Anti, tangannya saya kurang besar soalnya. Ya saya ya? Oke. Iya. Nah sekarang gantian, kita lihat yuk bagaimana Papa Ari terhadap Syifa dan Syifa terhadap Papa Ari. Seperti apakah ungkapan hati mereka? Kita saksikan bersama. Syifa, ingat pesan ayah untuk selalu jadi anak yang baik. Anak yang baik adalah anak yang bertutur kata dengan baik dan juga berperilaku yang baik, seperti itu.
Syifa, ayah sayang banget sama Syifa. Walaupun ayah suka marah, ayah minta maaf. Karena itu ayah lakukan karena ayah sayang sama Syifa. Syifa terus jadi anak yang baik ya. Ayah sayang Syifa, I love you. Halo ayah, ayah sehat-sehat ya biar kita bisa main bareng terus. Aku sayang banget sama ayah. Ayah boleh ya. Kalau pintas kita lihat Syifa ini memang anaknya keras ya Pak. Itu kerasa banget emang. Dah. Udah. Apa yang pelajaran yang bisa kita bawa dan mungkin pesan untuk para ayah di luar sana yang mungkin di tengah kesibukan dan tanggung jawab yang begitu besar sampai akhirnya tidak bisa memiliki waktu untuk anak-anaknya, kesadaran apa yang bisa kita buka untuk mereka dan mungkin alternatif apa yang bisa mereka lakukan untuk bisa memiliki quality time bersama anak perempuannya. Iya. Nah, jadi untuk pemirsa, khususnya para ayah yang sedang menonton acara ini, kita bisa berkaca dari tamu spesial kita hari ini bahwa kedekatan antara ayah dan anak-anaknya, nggak hanya anak perempuan tapi anak pria juga, itu sungguh besar. Dan kita bisa lihat di sini bahwa sangat mengharukan dan terasa sekali bahwa peran ayah di dalam rumah walaupun dalam bentuk apapun itu, misalnya contohnya bermain bersama, bercerita bersama, mengantarkan anak misalnya sekali-sekali ke sekolah, atau kemudian menelpon sekali-sekali mungkin dari kantor anaknya, atau sekedar misalnya menanyakan ke istri hari ini gimana ya anak kita, oke nggak dia dan sebagainya, itu adalah bentuk perhatian yang walaupun kecil tapi itu sungguh berarti. Dan ingat bahwa itu efeknya ke kemudian hari sangat besar. Baik, Aunty Jo, terima kasih banyak. Dan juga kepada Papa Agus, kepada Shea, Papa Ari, Syifa, terima kasih banyak ya sudah hadir di sini ya sayang ya. Makasih ya Shea ya. Akhir kata, nampaknya saya Anya Dunov harus pamit dari hadapan Anda bersama dengan Aunty Jo dan semua yang bertugas pada hari ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan kita berjumpa lagi di kumpul keluarga lainnya. Sampai jumpa. Bye.